Sebelum videonya mulai, buat kalian yang sedang mencari kaos anime yang cocok, kalian bisa cek di keranjang kiri bawah. Ada banyak sekali model dan ukuran, kualitas bahannya juga bagus, jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Jangan lupa juga subscribe channel ini bagi yang belum sebagai bentuk support kalian untuk channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih semuanya dan sekarang kita masuk ke videonya. Diceritakan di Thousand Sunny, Nami marah kepada Luffy atas apa yang dia lakukan waktu meninggalkan Wano Kuni. Luffy pun terlihat dikurung dalam sangkar dengan wajah penuh tonjokan dan luka. Kemudian disisipkan gelar salah satu dari 4 Yonko. Ini sangat kocak. Luffy pun meminta maaf kepada Nami, namun Nami masih sangat marah. Nami mengatakan kepadanya bahwa ada batas kebodohannya dan kali ini dia melampauinya. Jinbei pun mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahwa semua orang baik-baik saja, jadi itu bukanlah masalah besar. Kemudian Nami tetap saja marah. Nami pun di sini terlihat seperti menggunakan Haosoku Haki. Namun ini hanya perumpamaan dari Jinbei. Chopper memperingatkan Jinbei bahwa dia tidak boleh mendekati Nami saat dia marah. Sementara itu, Franky pun terlihat bangga dengan Sunny miliknya karena meski jatuh dari ketinggian, itu hanya sedikit mengalami kerusakan. Sementara itu, burung yang sering memberikan berita memberikan koran kepada Robin. Dia memberitahu semua orang bahwa bounty baru sudah bermunculan. Sanji terlihat bersemangat sekali dan lari ke arah Robin. Kemudian dia pun terjatuh dan poster-poster terbang melintasi kapal. Narator mengatakan inilah Kaisar Luffy si topi jerami beserta dengan 9 komandannya. Dr. Tony Chopper hewan peliharaan dengan bounty 1000 berry. Navigator kucing pencuri Nami dengan bounty 366 juta berry. Sang pemusik jeruk Soul King dengan batik 383 juta berry. Tukang kapal Franky sang cyborg dengan bounty 394 juta berry. Bounty milik Franky lain daripada yang lain. Marina mengubah fotonya di poster wanted menjadi gambar kepala boneka Sunny. Sang penembak jitu Garusop dengan bounty 500 juta berry. Usopp pun terlihat sangat ketakutan melihat bounty di angka 500 juta berry miliknya. Dia mengatakan tolong jangan bertambah lagi. Arkeolog anak iblis Nico Robin dengan bounty 930 juta berry. Koki sang kaki hitam Sanji dengan bounty 1 miliar 32 juta berry. Kesatria lautan Jinbei dengan bounty 1 miliar 100 juta berry. Sword Master pemburu bajak laut Roronoa Zoro dengan bounty 1 miliar 101 juta berry. Zoro pun mengatakan kepada Jinbei, jangan lupakan dia. Jangan buang waktumu dengan si nomor 4 itu. Dan terakhir Kapten Luffy si topi jerami dengan bounty 3 miliar berry. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanannya dengan kapten yang terkunci di dalam sangkar, Zoro dan Sanji bertarung dan bertengkar lagi. Beralih ke tempat bagi. Di sana ada bawahan Crash Guild masih tidak percaya bahwa ketua mereka mampu merekrut 2 bajak laut seperti Crocodile dan juga Minyak. Narator pun memperkenalkan Bagi sebagai salah dari 4 kaisar lautan. Di sini terlihat Bagi menangis dan memohon itu hidupnya. Wajahnya dipenuhi benjolan dan juga luka. Dia juga memiliki beberapa gigi yang patah. Sementara itu, Crocodile dan juga Mihawk sedang duduk di sofa ketua. Crocodile meraih kepala Bagi sementara Mihawk menunjuk Bagi dengan pedangnya. Bagi terlihat memohon maaf dan dia akan melakukan apa saja untuk mereka. Bahkan menjilat suatu mereka. Crocodile mengatakan bahwa Crossgood seharusnya menjadi organisasi yang didirikan olehnya dan juga Mihawk. Namun dia bertanya kenapa Bagi sekarang menjadi ketuanya. Mihawk mengatakan, dia mungkin orang pertama dan terakhir menjadi Yonko dengan hanya meminta maaf. Crocodile juga mengatakan bahwa malu tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Bagi pun sekali lagi meminta ampun dari Mihawk dan juga Crocodile. Mihawk mengatakan, ini tidak bisa diterima. Kemudian ada hal yang kocak lagi, di mana Galdino ini mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi bawahan dari Bagi. Bawahan lain melihat bahwa Bagi sudah tamat. Jadi mereka pikir mereka harus mengikuti Crocodile sekarang. Kemudian setelah itu, terjadilah flashback saat marinir mengepung Pulau Kuraigana tempat tinggal dari Mihawk. Crocodile memanggil Mihawk lewat Danton Mushi sementara Mihawk sedang mengumpulkan barang-barangnya untuk mengganti markasnya. Di sini, Crocodile mengusulkan kepadanya bahwa mereka harus bekerja sama sekarang setelah Shichibukai dibubarkan. Crocodile sempat mengatakan kepada Mihawk, kau tahu itu bukanlah tawaran yang buruk. Jika kau dan aku bekerja sama, kita akan memiliki organisasi yang bahkan marinir akan waspada. Kau adalah pria yang mereka sebut sebagai pemburu marina. Kita pun bisa melihat flashback lain saat marinir mengepung Pulau Karaibari. Di sisi lain Bagi sedang mempersiapkan rencana pelariannya. Bawahan Bagi memberitahunya bahwa seseorang sedang menyerang kapal perang yang mengelilingi pulau ini. Bagi keluar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Crocodile dan Das pun menenggelamkan kapal perang marina. Bawahan Bagi mengatakan bahwa rumor tentang Crocodile adalah anak buah ketua-ketua Bagi adalah benar. Dan itulah sebabnya Crocodile sekarang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Disinilah jauh di lubuk hati dari Bagi. Dia sangat amat ketakutan. Bagi sempat berkata, dia di sini untuk menagih utang besarku, tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia lebih buruk dari Marina. Crocodile pun bertemu dengan Bagi dan memberitahunya. Dia tahu orang seperti apa Bagi. Dia pikir Bagi akan terbang begitu saja. Bagi pun mencoba membuat alasan tentang uang. Dia mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik di Delivers Bagi. Namun dia memiliki banyak pekerja untuk diberi makan dan itu menghabiskan banyak uangnya. Bagi pun terlihat merayu Crocodile. Dia mengatakan, bukankah kita rekan yang memecahkan Impel Down bersama-sama Crochan? Crocodile kembali menagih uang yang dibayar kembali yang dipinjamkan padanya untuk persahabatan. Crocodile mengatakan, dia membutuhkan semua uang ini untuk mendirikan perusahaan barunya. Kemudian kerjasama pun terjadi. Bagi menawarkan kontrol untuk bergabung dengannya dan melayaninya. Bagi juga tentunya akan membayar hutang dengan pekerjaannya untuk saat ini. Kemudian kembali ke masa sekarang. Crocodile menatap Bagi dengan sangat amat marah saat dia mengangkat poster Crosskill dengan kailnya. Crocodile mengatakan, dan setelah semua yang kita bicarakan, ini adalah poster yang kau sebarkan di seluruh dunia. Kau terlihat seperti seseorang yang penting di dalamnya Tuan Ketua. Bagi mengatakan, semua ini salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Dilihatkan flashback kecil tentang apa yang terjadi dengan poster ini. Ternyata bawahan Bagilah yang membuat poster-poster ini. Dia mengatakan, Bagi akan terlihat paling keren di tengah-tengah dari mereka. Bagi pun sangat amat terkejut. Kemudian beralih ke markas besar dari Angkatan Laut. Brand New mengadakan pertemuan darurat. Brand New ini berbicara tentang Bagi. Dia mengatakan bahwa dia bukan hanya dalang di balik insiden Impel Down. Dia juga anggota kru bajak laut dan dikatakan sebagai bajak laut yang bahkan menyaingi Akagami. Brand New menambahkan kembali bahwa karisma Bagi berhasil membuat Crocodile membantunya ketika Shichibukai ini dibubarkan. Di sisi lain mereka pun dapat mengkonfirmasi hubungan antara Crocodile juga Mihawk dengan mendengarkan beberapa percakapan di antara mereka. Singkat kata, pergerakan dari perburuan marina mereka telah menarik banyak orang berbahaya di dunia bawah. JT Cross Guild ini adalah organisasi yang bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Kemudian Brand New ini pun melaporkan hadiah dari ketiga bajak laut ini. Mr. Crocodile kepalanya dihadiahi bounty sebesar 1.965.000.000 berry. Takan nomor Mimihawk dengan bounty 3.590.000.000 berry. Dan terakhir Bagi dengan bounty 3.189.000.000 berry. Bagi pun diakui sebagai kisar baru bersama dengan Luffy si topi jerami. Pemerintah telah mencapnya sebagai orang yang paling berbahaya dan harus diwaspadai. Crocodile terlihat berbicara bahwa dia ingin menghabisi Bagi. Mihawk terlihat tidak tertarik menjadi Yonkou dan hanya ingin hidup damai. Kemudian mereka berdua ini menggunakan Bagi untuk mendapatkan semua perhatian dan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan dalam bayang-bayang dari Bagi. Bagi pun melangkah keluar ke balkon dengan Crocodile dan juga Mihawk dan menginformasikan tentang aliansi baru mereka. Bagi berkata, untuk mempersiapkan era baru yang akan datang. Kami telah membuat Cross Guild. Inilah para komandannya. Bagi terlihat menangis. Bawahannya mengira itu karena emosi. Namun Bagi menangis karena kehidupannya yang semakin sekarang makin amat kacau dan makin berbahaya. Sementara itu di Kamabaka Kingdom, para pemimpin tentara revolusioner telah kembali dengan selamat namun tidak dengan Sabo. Namun Koala berkata bahwa dia baik-baik saja. Karasu juga mengatakan bahwa tentang insiden yang terjadi setelah mereka berpisah, dia memilih untuk percaya kepada Sabo. Koala kemudian mendekati Dragon yang mengatakan jika Sabo benar-benar menghabisi nyawa Raja Cobra. Dia tidak akan memaafkannya dan tidak peduli apa alasan dibalik itu. Dragon pun ada di depan Kuma dan mulai berbicara dengannya. Dragon berkata, katakan padaku Kuma, apa yang kau lihat? Kuma menjawabnya, baiklah tuanku, sepertinya Kuma ini masih bertingkah layaknya budak. Namun tiba-tiba Dan Mushi berdering. Markas Angkatan Laut mencegah panggilan ke Kamabaka Kingdom. Mereka mengatakan, itu mungkin Kaisar Api sehingga mereka mulai merekamnya. Koala mengambil Dan Mushi. Koala berkata, tolong diam. Hai aku ini Koala. Kemudian Sabo pun menjawabnya, ini aku Sabo. Diperlihatkan sebuah kapal berlayar di laut dekat Pulau Sphinx, yang dimana ini merupakan kampung halaman dari Shirohais.
Mako ternyata sudah memesan ojek online dan berterima kasih sudah membawanya pulang kembali. Kapal itu adalah kapal bajak laut rambut merah. Shanks bertanya kepada Mako, apakah dia mau bergabung dengan kru bajak lautnya. Mako memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda. Dia lelah menjadi pengasuh para bajak laut yang besar. Sayang sekali, Mako menolak tawaran dari Shanks tersebut. Jika seandainya dia menerimanya, maka bisa jadi bajak laut Akagami akan menjadi bajak laut yang paling berbahaya dan sangat sulit dikalahkan di era ini tentunya. Selepas itu, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Mako saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Lalu sebuah kilas balik pun dimulai. Ini terjadi di Wano Kuni pada malam festival, setelah serangan dari Ryogokyu terjadi. Flashback ini adalah bagaimana Yamato yang menolak tawaran dari Luffy untuk menjadi krunya. Yamato mengatakan setelah insiden dengan pria hutan, itu hanya dapat diselesaikan berkat haki seseorang yang kuat. Kaido mungkin telah jatuh. Tapi sekarang kita memiliki semua orang yang mengejar Pulau Wano Kuni ini. Yamato berkata, dia tidak bisa membiarkannya. Bagaimana dia bisa bertualang sementara dia khawatir tentang negara ini? Yamato berbicara dengan Luffy dan benar-benar yakin atas apa yang dia katakan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy menatap Yamato dengan serius namun dia mengerti apa yang dikatakan oleh Yamato. Jadi tentunya dia menerima keputusan Yamato dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya dalam perawatannya. Zoro kemudian meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan dari Momonosuke. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi di Wano Kuni untuk lebih memenuhi dirinya sendiri. Di sisi lain, Sanji menangis atas keputusan dari Yamato. Sementara itu, Mako tiba-tiba datang ke tempat di mana Luffy dan yang lainnya berada. Mako memberitahu Luffy bahwa ada kapal yang muncul di dekat Wano Kuni dan dia akan nebeng di sana dan meninggalkan pulau ini. Sedikit flashback dari Marineford pun terjadi. Ketika itu, Mako menyuruh Jinbei untuk membawa saudara laki-laki Ace bersamanya setelah kematian Ace. Luffy kemudian berterima kasih pada Mako karena telah membantunya selama perang puncak ini. Mako mengatakan, aku yakin Ace sangat senang jika dia tahu seberapa jauh kau telah melangkah. Mako pun terbang meninggalkan Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. Mako mengatakan, mulai sekarang ini adalah ramu. Majulah dengan tekad. Flashback pun kemudian berakhir dan kita kembali ke masa sekarang untuk melihat Mako sudah tiba di Pulau Sphinx. Sekarang kita menuju ke Amazon Lily, tepatnya di Pulau Wanita. Bagian dari gunung besar yang berada di tengah-tengah pulau telah dihancurkan. Gloriosa mengatakan, ini pertama kalinya pria dapat menyerang pulau dengan kerusakan yang sangat parah. Hancock juga mengatakan bahwa selama dia di pulau itu, musuh akan terus segera datang. Hancock berkata, sekarang situasinya sudah begini, aku ingin segera menikah dengan Luffy. Kemudian setelah itu, flashback pun terjadi. Flashback ini terjadi selama serangan marinir beberapa minggu yang lalu di Amazon Lily. Marinir berhasil mendobrak gerbang kota dari Amazon Lily. Sementara itu, pasukan Kuja melakukan serangan balik. Marinir kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pacifista baru yang disebut dengan Serafim. Itu bertujuan untuk menyerang ke garis depan dan mengaktifkan kamera perekam juga di pacifista terbaru ini. Wakil Laksamana Yamakaji mengatakan bahwa Hancock belum terlihat. Kemudian ada seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Margaret dan rekannya. Namun mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang anak. Gadis ini memiliki pupa berbentuk bintang. Menembakkan laser dengan tangannya seperti pacifista. Kemudian tiba-tiba kapal bajak laut Blackbeard muncul di belakang kapal perang marinir. Gempa laut yang kuat mendorong kapal perang dari jalur Blackbeard menuju Amazon Lily. Marcel D. Teach mendarat di pulau Amazon Lily dengan kedua krunya. Teach tertawa dan mengatakan, aku di sini untukmu Ratu Bajak Laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Marin. Sementara itu, Katarina Devon mengatakan, Hancock memiliki wajah yang indah sehingga dirinya ingin kepala Hancock untuk dijadikan harta karunnya. Teach memberitahu Devon bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia bisa mendapatkan kekuatan dari Hancock. Sementara Vasco Shad berkata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Marinir meminta wakil Laksmana Yamakaji untuk memberi mereka perintah untuk menyerang Blackbeard. Namun Yamakaji mengatakan, mereka harus menunggu izin dulu dari markas besar. Teach pun menyerang Marinir dengan kekuatan Gura-Gura Nomi saat dia menyuruh bawa Hancock untuk keluar. Kobe kemudian masuk bersama sekelompok marinir di kota Kuja dan mencoba berunding dengan bawa Hancock. Kobe berkata, Hancock, kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika kau ikut dengan kami, aku berjanji kami akan segera pergi. Marigold dan Sandersonia menyuruh adiknya menjauh karena mereka akan mengusir marinir.
Namun Hancock menuju ke medan pertempuran. Hancock berkata, "Sungguh konyol. Aku tidak akan berada di tangan kedua belah pihak. Aku tidak tunduk pada siapapun." Bawahan Teach meminta bawahannya melawan musuh baru yang muncul. Mereka sedang melawan anak kecil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kemudian kita bisa melihat ledakan yang disebabkan oleh laser dari pacifista ini. Teach terkejut. Dia berkata, "Tidak mungkin." Rambut putih kulit coklat dan sayap hitam. Anak itu pun tiba di tempat Teach berada. Anak ini juga memiliki nyala api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip seperti pedang Mihao. Anak ini pun menyerang Teach dengan pedangnya. Teach berteriak, "Payah, bocah ini adalah pasifista. Apa yang sedang terjadi?" Pacifista kemudian menyerang Teach lagi. Dia menghentikan pedang dengan lengan yang diselimuti haki. Teach menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya. Teach menggunakan teknik black hole. Sementara itu, Bo Hancock menggunakan serangannya. Dia mengubah semua musuh di dekatnya menjadi batu. Ini termasuk Helmepo dan juga wakil Laksamana Yamakaji. Kobe kemudian memerintahkan pacifista untuk segera berhenti karena dia bisa menghancurkan patung batu dengan sinar lasernya. Bo Hancock lagi-lagi menggunakan teknik parfum femur. Kemudian Teach menggenggam leher Bo Hancock di depan bajak laut Kuja dan Kobe yang ada di sebelah mereka. Teach mengaktifkan kekuatan Yami Yami Nomi sehingga Bo Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kita pun bisa melihat bounty dari mereka berdua. Ratu bajak laut Bo Hancock dengan bounty 1.659.900.000 berry. Kaisar lautan Blackbeard, Marshall D. Teach, dengan bounty 3.996.000.000 berry. Katarina Devon dan Vasco Shad pun berubah menjadi batu. Sementara itu, Kobe tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Teach memberitahu Hancock kalau dia telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatan dari Hancock ini. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun atas kecantikannya sendiri. Jika Teach menghabisi nyawanya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Mero Nomi berikutnya tidak akan bisa memulihkannya. Teach pun berkata kepada Kobe, "Situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana kan pahlawan Kobe? Kau membantuku dalam insiden pelabuhan Raki. Berkatmu aku bisa mengalahkan Wangzi dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut. Apa kau benar-benar berpikir jika aku membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Hancock berkata, "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau ini." Teach meremas leher Hancock lebih erat. Teach berkata, "Itu bohong. Saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kita menjadi batu, dan itu akan berakhir di kita bukan? Sejujurnya aku pikir tidak mungkin seorang pria tidak bisa terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit, jadi kurasa aku harus menghabisimu sekarang." Kobe kemudian berteriak, "Jangan lakukan itu. Jumlah korban akan terlalu tinggi." Tiba-tiba seseorang dengan hak yang sangat kuat pun muncul. Raja kegelapan Silver Rayleigh tiba-tiba menghentikan situasi ini. Rayleigh berkata, "Maaf Hancock, aku terlambat." Rayleigh pun menghunuskan pedangnya ke Teach. Rayleigh berkata, "Hai murid Shirohige, aku tidak terlalu dewasa untuk mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu." Bawahan Kobe dan Teach panik. Rayleigh harus berbicara. "Hancock, kembalikan semuanya ke keadaan normal, aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini." Tampak membuat langkah tidak cerdas. Kemudian flashback pun selesai dan kita kembali ke Amazon Lily di masa sekarang. Terlihat bahwa Rayleigh tidak datang ke pulau sendirian. Shaki bersamanya dan kita menemukan identitas Shaki sebenarnya. Shaki ini ternyata Ratu Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu, sekaligus mantan dari Kapten Bajak Laut Kuja. Rayleigh mengatakan sejujurnya dia sudah tua sekarang dan dia tidak akan bisa mengalahkan Blackbeard untuk saat ini. Dia pun mengatakan tampaknya marinir percaya bahwa mereka akan dapat menggantikan Shichibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau itu. Di sisi lain, Marigold dan Sandersonia membicarakan mereka. Sandersonia mengatakan salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil. Kita pun bisa melihat wajah dari Serafim ini. Wajahnya sama persis dengan wajah Bo Hancock saat dia masih kecil, meskipun pupil matanya berbentuk bintang. Sementara itu, kapal marinir melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. Mereka mengatakan bahwa Kapten Kobe telah diculik, lalu memperlihatkan surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe pahlawan insiden pelabuhan Raki telah diculik oleh sang kaisar lautan Blackbeard. Situasi saat ini sangat tidak diketahui. Ditampilkan kapal dari bajak laut topi jerami yang mengarungi lautan setelah mereka meninggalkan Wano Kuni. Di sini ada Robin yang kembali membaca surat kabar yang diterimanya kemarin. Dan ada informasi yang makin detail yang kita dapatkan di sini.
Informasi tersebut mengenai adanya Sabo yang melakukan penghabisan nyawa terhadap Nefertari Cobra. Luffy yang mendengar kabar tersebut sontak berteriak itu hanyalah kebohongan. Luffy mengatakan bahwa seolah-olah pemerintahan dunia menggiring opini dunia bahwa dia yang telah melakukan sesuatu yang mengerikan seperti menghabisi ayah Vivi. Luffy pun langsung mengatakan bahwa Sabo tidak akan pernah melakukan itu. Robin langsung meresponnya dengan mengatakan, sangat setuju terhadap pernyataan dari Luffy ini. Tentara revolusioner selalu mengejar pemerintahan dunia, bukan raja dunia. Dalam surat kabar itu, pemerintah dunia pun seakan memutarbalikkan fakta yang menyatakan bahwa tentara revolusioner telah menyatakan perang terhadap naga langit. Sabo, kepala staf mereka, telah menghabisi nyawa Raja Cobra dari Alabasta. Kemudian putrinya yaitu Putri Vivi tidak ditemukan dimanapun. Luffy mengatakan bahwa dia harus pergi ke Alabasta sekarang juga untuk menemukan Vivi. Zoro pun mengatakan bahwa seperti yang tertulis di sana, King Cobra sudah kehilangan nyawa. Apa yang akan berubah jika kau pergi ke sana, Luffy? Vivi juga telah hilang. Terakhir dia terlihat di Marijo. Luffy makin ngeyel. Dia pun langsung ingin pergi ke Marijoa. Sementara itu di tong yang terikat, Karibo sempat menguping hal ini. Dia mendengar kata-kata Marijoa. Dia berkata, di sana. Itukah yang dikatakan? Payah, aku benar-benar perlu mendengar hal ini. Zoro mengatakan kepada Luffy, itu wilayah rumah mereka dasar payah. Apakah kau ingin berkelahi dengan markas besar angkatan laut sekarang? Mereka berdua pun berdebat sengit saat Luffy mengatakan ingin ke Marijoa untuk melihat Vivi. Luffy langsung mengejek Zoro, mengatakan Zoro takut ke sana. Sementara itu di sisi lain Sanji terlihat menangis mendengar kabar Vivi yang tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Ada beberapa kru dari bajak laut topi jerami dengan reaksi mereka mendengar Raja Cobra sudah tiada. Chopper berkata, ayah Vivi meninggal. Dia sangat baik kepada kami meskipun kami bajak laut. Usopp juga berkata yang sama bahwa mereka tidak dapat menemukan raja yang lebih baik dari dia. Di sisi lain, Nami berkata dia mengkhawatirkan perasaan Vivi untuk saat ini. Sementara itu, Jinbe pun mengatakan bahwa rapat referee yang diadakan di tahun ini benar-benar kacau. Nami, Luffy, dan juga Chopper pun terlihat sangat amat panik terhadap kondisi Vivi saat ini yang tidak tahu bagaimana keadaannya. Zoro pun terlihat punya tugas menenangkan para teman-temannya yang mengkhawatirkan keadaan dari Vivi. Zoro memberikan petuah kepada semua teman-temannya. Zoro berkata kepada Luffy, apakah kau lupa apa yang kau katakan tentang Ace? Kita harus meninggalkan Ace untuk hidupnya sendiri, bukan? Apa kau meremehkan Vivi? Kita semua tahu kan betapa kuatnya seorang wanita. Ketika waktunya tepat, kita akan melawan siapapun yang diperlukan. Namun untuk saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Di saat Zoro memberikan petuahnya, beberapa kru malah mengejek Zoro. Luffy berkata, kau seperti Oni. Chopper mengatakan, manusia hijau. Nami berkata Kaido hijau. Sanji berkata Marimo payah. Zoro dan Sanji pun berkelahi. Zoro mengatakan, diam kau nomor 4. Robin mengatakan bahwa begitu banyak yang telah terjadi selama kami berada di Wano. Dan perubahan tidak berhenti sampai di situ. Untuk menghapus sistem Shichibukai pada dasarnya, berarti mereka membiarkan bajak laut sekali itu menjadi liar. Pada akhirnya itu membawa pembentukan dari Cross Guild, diikuti dengan kelahiran Kaisar Laut yang terbaru, yaitu Buggy the Genius Jester. Luffy mengatakan hanya bagian terakhir yang terdengar salah. Jetty seakan Luffy ini tidak percaya bahwa Buggy sudah menjadi Yonko. Lalu Robin berkata, ada nama lain yang ada hubungannya denganmu di surat kabar ini. Apakah kau ingin tahu, Luffy? Luffy pun menjelaskan bahwa Sabo bukanlah orang yang menghabisi Nefertari Cobra. Sabo hanya ingin membebaskan semua orang karena pengalamannya sendiri tumbuh di keluarga yang hancur. Ada flashback yang mengatakan bahwa Sabo ingin melihat dunia luas dan menulis buku tentangnya. Luffy mengatakan bahwa mereka bertiga sudah membuat janji bersama. Aku, dia dan juga Ace. Luffy pun mengungkapkan mimpinya di hadapan ke semua kru. Beberapa reaksi dari kru bajak laut topi jerami pun ditampilkan. Zoro terlihat kaget. Jinbe berkata, apa yang baru saja kau katakan? Nami terlihat kaget juga. Kemudian Brook berkata, ini terlalu bagus, Luffy. Usopp mengatakan, apa kau benar-benar berpikir hal seperti itu mungkin? Sementara Franky, Robin, dan juga Chopper terlihat berbahagia mendengar mimpi yang diucapkan oleh Luffy. Kemudian Sanji berkata, hey Chopper, periksa apakah ada yang salah dengan kepalanya. Luffy mengatakan bahwa mungkin bisa saja sehingga dia melakukan ini jika dia menjadi raja bajak laut. Luffy berkata bahwa mimpinya ini hanya memberitahu Shanks, Ace, dan juga Sabo. Robin pun menjawab, lalu bagaimana reaksi dari mereka? Luffy mengatakan mereka tertawa. Shanks bahkan meneteskan air mata. Namun itulah mimpiku. Mendengar hal itu,
Jinbe pun ikut tertawa. Dia berkata, kita sekarang mempunyai seorang kapten yang sangat hebat. Chopper meresponnya, itu bagus Luffy. Sungguh mimpi yang indah. Sementara itu, Nami pun memberi semangat kepada Luffy. Itulah sesuatu yang kuharapkan darimu Luffy. Masih di kapal dari bajak laut topi jerami. Perbincangan makin serius dan menyangkut hal yang lebih dalam lagi dari yang mereka bicarakan sekarang. Franky berkata, kita hanya tinggal menemukan satu road poneglyph lagi untuk bisa sampai ke Lotel. Robin menyangkal perkataan dari Franky dan mengatakan tidak semudah itu mencapai Pulau Lotel. Beralih ke markas besar marinir di dunia baru. Ada sebuah ruangan yang di mana terdapat beberapa marinir yang sibuk untuk mengetahui posisi dari Sabo beserta dengan di mana keberadaannya sekarang. Mereka berkata, Sabo sang kaisar api telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka. Di mana dia? Kita harus menemukannya. Mereka tidak menggunakan deden mushi putih. Jeti ini pasti darurat. Ini mungkin akan segera terputus. Kami telah berhasil menemukannya. Di mana dia? Di kerajaan Lulusia. Kemudian dilihatkan ke dalam lagi di Marijoa dan di sini terdapat kelima Gorosei di suatu ruangan. Marinir pun memberitahu informasi kepada mereka bahwa salah satu negara yang direvolusi mereka baru-baru ini, itulah tempat persembunyian yang sempurna untuk Sabo. Gorosei botak berkata, aku melihatnya. Gorosei dengan janggut panjang mengatakan, sungguh pria yang tidak beruntung. Dan Gorosei dengan tanda tompel di kepala. Tidak. Ini mungkin adalah takdir. Beralih ke kerajaan Kamabaka. Di mana di sana ada tentara revolusioner yang sedang berunding. Mereka di sana mendapat telepon langsung dari salah satu anggotanya yaitu Sabo. Koala mengangkat teleponnya. Sabo. Sabo menjawab, aku minta maaf atas apa yang telah terjadi. Sementara itu Ivankov, hei Sabo, kau baik-baik saja. Itu sangat hebat. Sabo mengatakan kepada Dragon, bukan aku yang menghabisi nyawa Raja Kobra. Sabo pun mengatakan bahwa dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Beralih menuju ke dunia baru tepatnya di kerajaan Lulusia. Di sana ada beberapa warga yang terlihat bingung saat melihat langit yang telah berubah menjadi gelap. Terlihat raja dari kerajaan tersebut yang dipenjara. Dia berteriak mengatakan, kalian semua akan menyesali ini ketika orang-orang dari markas besar angkatan laut tiba. Kalian semua akan dihukum. Anak dari sang raja pun ikut berbicara di sana. Ayah, biarkan aku menghabisi mereka juga. Aku tidak akan memaafkan para pecundang ini. Kemudian percakapan berpindah lagi sesaat setelah Sabo mengatakan bahwa dia melihat sesuatu hal yang sudah dipercaya di Marijoa. Sabo mengatakan, di dalam kastil Pangya tepatnya di tahta kosong, di singgasana yang seharusnya tidak ada raja dunia. Di sisi lain, Im Sama terlihat mencoret kerajaan lulusnya dari peta dan hal mengerikan pun terjadi. Gumpalan awan yang menyelimuti kerajaan Lulusia tiba-tiba mengeluarkan petir dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Dengan ini, kerajaan Lulusia dipastikan sudah menghilang dari peta dunia. Negara itu tidak pernah ada sejak awal. Para revolusioner pun putus kontak dengan telepon dari sang komandannya. Kita lanjut ke pelayaran dari bajak laut topi jerami setelah beberapa hari mengarungi lautan. Terlihat cuaca tampak bersalju dan sangat dingin. Nami berkata, ini sangat dingin. Jinbe berkata juga, turunkan layarnya, anginnya terlalu kencang. Seberapa jauh pulau itu Nami? Nami pun mengatakan bahwa suasana salju dan dingin seperti ini adalah iklim pulau berikutnya. Mungkin kita sedang menuju pulau musim dingin yang sangat parah. Sementara itu, Robin berkata pada Chopper bahwa Chopper lah yang paling beruntung karena dia adalah rusa kutub yang sangat tahan dengan dingin. Sesaat mereka berbincang, tiba-tiba di hadapan mereka terdapat pusaran air yang sangat besar hingga naik ke atas langit. Jinbe pun menerangkan bahwa itulah hasil dari cincin inti hangat yang telah dipanaskan di tempat lain dan didorong ke atas. Nami terlihat bingung karena perbedaan suhu sedramatis ini di dunia baru. Jinbe pun berteriak, kita harus pergi dari sini atau kita akan terseret ke dalam benda itu. Lalu memperlihatkan Luffy yang tiba-tiba melihat seseorang yang ada di dalam air. Beberapa kru tidak percaya karena tidak mungkin ada orang di sana. Feeling Sanji sebagai seorang pria sejati pun muncul. Dia berkata, aku bisa mendengar tangisan seorang wanita. Zoro pun turun tangan dan ingin memotong pusaran air tersebut. Sanji berkata kepada Zoro, jika kau menyakiti wanita itu, aku akan melemparkanmu ke laut. Kau dengar itu Marimo? Zoro menggunakan tekniknya. Lalu seorang anak kecil pun muncul dalam pusaran air tersebut yang dipotong oleh Zoro. Gadis ini adalah Jewelry Bonnie, salah satu anggota generasi terburuk dengan bounty 320 juta beri.